Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat untuk semuanya. Pada pertemuan kali ini, kita akan mengidentifikasi informasi pokok atau gagasan pokok dalam teks laporan observasi. Teks laporan hasil observasi adalah suatu teks yang berfungsi untuk menjelaskan informasi tentang suatu objek yang telah diamati. Teks laporan hasil observasi disebut juga dengan teks klasifikasi karena berisi tentang klasifikasi mengenai jenis-jenis objek berdasarkan kriteria tertentu. Nah, sekarang kita diminta menentukan gagasan pokok atau gagasan utama di dalam teks laporan hasil observasi. Gagasan pokok atau disebut juga dengan gagasan utama menjadi gagasan dasar pengembangan sebuah paragraf. Gagasan utama biasanya terletak pada awal kalimat yang disebut dengan paragraf deduktif. Contohnya, Chairil Anwar adalah salah satu penyair ternama di Indonesia. Penyair kelahiran Medan ini juga menjadi bagian dari sastrawan angkatan 45 yang terkenal selain Asrul Sani dan Rifai Apin. Puisi-puisi Chairil sangat terkenal dan dicintai masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah puisi berjudul Aku. Bisa kita lihat, kalimat utamanya terletak pada awal paragraf, maka disebutlah ia dengan paragraf deduktif. Gagasan utamanya, pengenalan tokoh Chairil Anwar. Gagasan utama yang terletak di akhir kalimat disebut dengan paragraf induktif. Contoh, belajar di masa tua memerlukan usaha yang lebih, karena daya tangkap yang dimiliki saat tua sudah berkurang. Selain itu, motivasi yang dimiliki sudah melemah, karena terlalu banyak pikiran. Alasan itulah yang menggambarkan bahwa belajar di waktu tua seperti melukis di atas air. Kalimat utamanya terletak pada akhir paragraf, yaitu alasan itulah yang menggambarkan bahwa belajar di waktu tua seperti melukis di atas air. Maka ini paragraf induktif. Nah, jadi gagasan pokoknya adalah belajar di masa tua seperti melukis di atas air. Nah, untuk gagasan utama yang terletak di awal dan di akhir kalimat pada paragraf disebut dengan paragraf campuran. Contohnya, manfaat jeruk nipis ternyata sangat banyak. Jeruk nipis bisa digunakan untuk obat batuk alami. Selain itu, juga bisa menjadi minuman yang menyegarkan. Jeruk nipis dimanfaatkan juga sebagai bumbu dapur. Jadi, ternyata banyak sekali manfaat jeruk nipis untuk manusia. Kalimat utamanya terletak pada awal dan akhir paragraf. Manfaat jeruk nipis ternyata sangat banyak dan juga banyak sekali manfaat jeruk nipis untuk manusia. Maka ini adalah paragraf campuran. Maka gagasan pokoknya adalah manfaat jeruk nipis. Nah, sekarang gimana sih cara kita menemukan gagasan pokok dalam paragraf? Berikut ciri-cirinya. Terdiri dari satu kalimat utuh yang berdiri sendiri dan bisa dikembangkan secara terperinci. Memiliki kalimat yang jelas tanpa dihubungkan dengan kalimat yang lain. Dibentuk tanpa kata sambung atau transisi. Jangan lupa, cara kita menemukan gagasan utama atau gagasan pokok di dalam setiap paragraf yang harus kita perhatikan pertama, membaca dengan cermat. Yang kedua, menemukan kalimat utama. Nah, apabila 2 poin itu sudah dipenuhi, maka kita bisa langsung menemukan mana yang dikatakan dengan gagasan pokok. Alhamdulillahirrabbilalamin, selesai sudah pertemuan kita kali ini. Kita akan berjumpa lagi di kelas berikutnya. So, harus tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Oke, assalamualaikum.